Bab 1706, Kecurigaan Eve. Vivi telah datang ke era ini selama puluhan ribu tahun. Dengan sabit penghakiman yang terbangun, dia bergabung dengan Gunung Tiandao dan menjadi murid tertutup dari penguasa alam semesta. Dia diperlakukan dengan sangat baik di Gunung Tiandao, dan memiliki persediaan berbagai sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya. Alamnya meningkat sangat cepat. Dari alam abadi awal, kini puluhan ribu tahun telah berlalu, alamnya telah memasuki alam Kaisar Sembilan Surga. Dia telah berada di Gunung Tiandao dan belum pernah keluar. Dia tidak begitu jelas tentang situasi di dunia luar. Dia tidak tahu kapan Julian datang ke era ini. Dia hanya mendengar para murid Gunung Tiandao berbicara tentang Julian secara kebetulan. Awalnya, dia tidak yakin apakah ini ayahnya. Namun, setelah mendengar tentang monumen langit tak berujung dan asal mula 5 elemen, dia yakin bahwa ini adalah ayahnya Julian. Apa yang ayah lakukan sehingga membuat Carlos memerintahkan perburuan? Vivi bingung. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri dan meninggalkan halaman tempat tinggalnya. Dia muncul di puncak Gunung Tiandao. Gunung ini adalah tempat tinggal Carlos dan juga tempat Carlos berlatih dalam pengasingan. Ada istana megah di puncak gunung. Pada saat ini, seorang pria muda dan tampan sedang duduk di aula. Dia mengenakan jubah putih dan duduk di kursi pertama dengan ekspresi serius di wajahnya. Dadada. Ada suara langkah kaki. Carlos menoleh saat mendengar suara itu dan melihat Vivi mendekat. Dengan senyum lembut di wajahnya, dia berkata, "Adik junior, itu kamu. Kenapa kamu malah berlarian dan tidak berlatih dengan benar?" Carlos juga sangat menyukai Vivi karena bakatnya yang mengerikan. Selain itu, dia telah membangkitkan sabit penghakiman yang istimewa. Di masa depan, dia akan menjadi penguasa penghakiman, hakim surga yang memerintah alam semesta, dan membantu penguasa alam semesta dalam mengelola alam semesta dengan lebih baik. Vivi datang dan duduk di kursi di aula, lalu bertanya dengan tenang, "Tuan muda, akhir-akhir ini Anda membuat banyak kegaduhan di dunia." Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah Carlos. "Bagaimana mungkin manusia yang lemah layak untuk kau perjuangkan?" Vivi bingung, jadi dia datang untuk bertanya tentang situasinya. Namun, sampai situasinya menjadi jelas, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya dan tidak akan mengatakan bahwa dia adalah Putri Julian. Terlebih lagi, dia tidak memberitahu siapapun bahwa dia berasal dari masa depan. Ini adalah rahasia terbesarnya. Ekspresi Carlos menjadi serius. Ia menatap Vivi dan berkata, "Adik perempuan, ada beberapa hal yang tidak kau mengerti. Kau telah membangkitkan sabit penghakiman yang istimewa. Di masa depan, kau pasti akan menjadi penguasa penghakiman dan membantu Gunung Tiandao dalam mengelola seluruh alam semesta. Kalau begitu, aku akan memberitahumu." Vivi mendengarkan dengan saksama. Carlos menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Beberapa waktu lalu, ayahku merasakan munculnya bentuk embrio kekuatan kosmik. Seseorang telah mengolah 5 dao besar. Begitu 5 dao besar diolah secara ekstrim, mereka akan menjadi dewa leluhur baru di alam semesta. Ini akan memengaruhi status ayahku dan status Gunung Tiandao." Vivi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya telah mengembangkan dasar-dasar kekuatan kosmik dan memiliki potensi untuk menjadi dewa leluhur alam semesta. "Apakah ini alasan mengapa kamu memerintahkan pengejaran terhadap Julian?" "Benar sekali." Carlos juga tampak tak berdaya dan berkata, "Menurut ide awalku, aku ingin membunuh Julian secara langsung, tetapi Sarah dari keluarga Hansel ingin melindungi Julian, dan bahkan Jianzu pun bangkit. Aku masih harus memberikan muka kepada Jianzu, jadi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku hanya bisa menggunakan cara terakhir ini. Di era ini, ada keluarga Hansel. Ada 8 saudara perempuan dalam keluarga Hansel. Vivi tahu tentang Sarah di antara mereka. Karena Sarah sangat kuat dan terkenal. Akan tetapi, dia belum pernah melihat Sarah di era ini, dia juga tidak tahu seperti apa rupa Sarah, dan dia tidak pernah mengaitkan Sarah di era ini dengan ibunya. Sekarang Carlos berkata bahwa Sarah dari keluarga Hansel melindungi Julian, dia sedikit terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, mungkinkah Sarah di era ini ada hubungannya dengan ibunya. Dia tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini lagi, dan bertanya, apakah dia harus dibunuh? Tidak bisakah kita membujuknya dan melatihnya sehingga Gunung Tiandao dapat memiliki leluhur alam semesta yang lain? Carlos menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Satu gunung tidak dapat menampung 2 makhluk tertinggi. Alam semesta ini hanya dapat memiliki 1 dewa leluhur kosmik, dan alam semesta ini hanya dapat memiliki 1 panglima." Mendengar ini, Vivi tidak berkata apa-apa lagi. Dia bangkit dan pergi. Setelah kembali ke kediamannya, dia tampak sangat serius. Dia telah mengetahui sikap Gunung Tiandao yang ingin membunuh Julian. Dia tahu kekuatan Gunung Tiandao. Ada banyak orang kuat, dan dewa leluhur alam semesta yang bertanggung jawab. Jika kekuatan super seperti itu ingin membunuh Julian, bagaimana Julian bisa bertahan? Dia ingin menyelamatkan orang. Namun, dia hanyalah murid Gunung Tiandao. Meskipun dia adalah murid terakhir dewa leluhur semesta, dia tidak memiliki hak bicara di Gunung Tiandao. Carlos ingin membunuh orang, dewa leluhur alam semesta ingin membunuh orang, bagaimana dia bisa menghentikannya? "Ayah,
Apa yang harus aku lakukan? Vivi merasa tidak berdaya. Tepat saat dia tidak berdaya, sebuah suara terdengar, "Adik kecil, apa yang sedang kamu pikirkan?" Vivi bereaksi dan melihat ke arah suara itu, dan mendapati seorang wanita cantik berjalan ke arahnya. Wanita itu mengenakan gaun merah muda, memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus, wajah yang cantik, dan temperamen yang tidak biasa. Dia adalah Eve. Vivi berdiri tepat pada waktunya, menatap Eve yang datang, dan memanggil, "Kakak Eve." Eve datang dan duduk di kursi di halaman. Melihat Vivi yang tampak khawatir, dia bertanya, "Ada apa? Apakah kamu khawatir?" "Tidak." Vivi segera menggelengkan kepalanya. "Benarkah?" Eve tampak tidak yakin, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, dia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, "Kamu seharusnya tahu tentang rumor terkini di luar sana, kan?" "Rumor apa?" tanya Vivi. Eve berkata, "Ini tentang saudaraku yang memerintahkan perburuan Julian." Vivi mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, saya pernah mendengar sesuatu tentang itu." "Apa hubunganmu dengan Julian?" tanya Eve. Awalnya, dia tidak mengaitkan Vivi dengan Julian, tetapi sejak mengetahui bahwa Carlos telah memerintahkan perburuan terhadap Julian, dia teringat saat dia berada di kunci dan mengamati bunga Dao, Julian pernah bertanya tentang Vivi. Dia bingung saat itu. Vivi adalah murid terakhir ayahnya dan seorang manusia yang telah membangkitkan sabit penghakiman khusus. Keberadaan Vivi benar-benar rahasia. Bahkan di Gunung Tiandao, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin Julian, orang luar, mengetahuinya? Terlebih lagi, Julian mengetahui keberadaannya, identitasnya, dan bahwa dia berasal dari Gunung Tiandao. Ini semua sungguh aneh. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Julian memiliki hubungan dengan Vivi, dan semua yang diketahui Julian diceritakan oleh Vivi. Vivi tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin Julian dan aku ada hubungan darah? Apakah itu berarti kami ada hubungan darah hanya karena kami berdua memiliki nama keluarga Visser?" Eve berkata dengan tenang, "Sebelumnya aku pernah pergi ke kunci untuk melihat bunga Dao yang bermekaran, dan aku bertemu dengan Julian saat itu. Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dia tahu identitasku. Aku tidak pernah meninggalkan Gunung Tiandao, bagaimana mungkin orang luar tahu identitasku, dan..." Dia menatap Vivi dan berkata-kata demi kata, "Tidak apa-apa jika dia tahu identitasku, tetapi dia juga bertanya apakah kamu baik-baik saja di Gunung Tiandao. Bagaimana kamu menjelaskannya?" "Saya tidak tahu." Vivi menggelengkan kepalanya. Bab 1707, Bertahan Hidup dari Kematian. Pada saat ini, bagaimana Vivi bisa mengakui bahwa dia memiliki hubungan dengan Julian? Tiandao bertekad untuk membunuh Julian dan ayahnya. Jika mereka tahu bahwa dia dan Julian adalah ayah dan anak, maka menurut gaya Gunung Tiandao, mereka tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. "Benarkah?" Eve tampak tidak yakin dan bertanya, "Adik kecil, jangan berbohong padaku. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku akan merahasiakannya untukmu. Apa kau masih tidak percaya padaku?" Vivi menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Eve tidak bertanya apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia mengobrol dengan Vivi tentang hal-hal lain, tentang Julian, dan tentang adegan ketika dia bertemu Julian di kunci. "Oh, benar juga." Eve teringat sesuatu dan bertanya, "Menurutmu apa hubungan antara Julian dan keluarga Hansel? Mengapa Sarah dari keluarga Hansel membelanya? Bahkan saudari ketujuh dari keluarga Hansel membelanya, dan bahkan menyinggung Gunung Tiandao." Vivi menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Dia linglung. Dia berpikir dan bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menyelesaikan situasi Julian, dan bagaimana dia bisa membantu Julian lolos dari pengejaran yang telah berlangsung selama 10.000 tahun. Sementara Vivi merasa khawatir, Julian menemukan tempat terpencil dan dengan sepenuh hati berusaha menekan sebab akibat serta trauma Dao surgawi di tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan sebab dan akibat, dia dapat dengan mudah menekan luka Dao surgawi dan meringankan rasa sakit di tubuhnya. Namun, sekarang ia terjerat oleh kekuatan sebab akibat, dan ia tidak dapat mengusir kekuatan ini apapun yang terjadi. Semakin ia mencoba mengusir kekuatan sebab akibat, semakin kuat kekuatan itu mengelilinginya. Trauma Dao surgawi dan sebab akibat menyebabkan Julian berada dalam kondisi yang sangat buruk. Saat ini, tubuhnya penuh dengan bekas luka. Mengalami luka pada badan, berarti jiwa juga ikut terluka parah. Saat ini, hidupnya sudah mendekati akhir. Jika ia tidak bisa bertahan, hidupnya akan berakhir. Keinginan Julian menjadi kabur lagi. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat bertahan pada saat terakhir ini, semuanya akan berakhir. Sekarang, semua kekuatan tidak ada gunanya. Yang perlu dia lakukan adalah melawan dengan kemauannya sendiri, melawan kerusakan yang ditimbulkan oleh kekuatan penciptaan dan sebab akibat. Ini adalah bencana yang fatal. Anda harus bertahan hidup. Jika tidak, Anda akan tamat. Sekarang, setiap hari terasa seperti setahun baginya. Setiap detik terasa seperti waktu yang lama baginya. Saya tidak bisa mati, saya harus hidup. Sarah belum tahu identitasku, dan belum tahu kalau aku suaminya.
Vivi masa depan masih terjebak, masih menunggu aku menyelamatkannya. Julian terus menyemangati dirinya sendiri. Keinginan kuat untuk bertahan hidup lahir dalam hatinya. Keinginan ini tumbuh semakin kuat. Kekuatan kemauan manusia tidak terbatas. Iman manusia tidak terkalahkan. Bila iman kuat dalam hati, maka semua kesulitan dapat diatasi. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi Julian merasa sedikit lebih baik. Bukan berarti kondisi fisiknya membaik, tetapi indranya terasa jauh lebih baik karena dia telah mengatasinya. Kerusakan akibat hukum alam ditambah kerusakan akibat karma tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Ia berhasil menahannya, tetapi itu adalah batas kerusakannya dan tidak dapat ditingkatkan. Setelah dia melewatinya, dia tahu bahwa dia telah melewati masa sulit ini, dan dia tahu bahwa dia tidak akan mati. Namun, kondisi fisiknya masih sangat buruk. Dia duduk bersila di tanah, pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih, dan dia melihat ke dalam. Ribuan luka daun surgawi di tulang-tulang tubuhnya memancarkan kekuatan aneh, yang menghancurkan tubuhnya dengan dahsyat dan menyebabkannya terluka parah. Ada kekuatan misterius dalam daging dan tulang. Gaya ini adalah sebab dan akibat. Julian memperhatikan segala sesuatu di dalam tubuhnya, dengan fokus khusus pada kekuatan sebab dan akibat. Dia menenangkan diri dan memperhatikan dengan saksama. Mengapa aku tercemar oleh karma? Julian berpikir keras. Secara logika, sekalipun ada dua benda yang identik di dunia ini, keduanya tidak akan menarik gaya sebab akibat yang begitu dahsyat. Yang disebut sebab akibat mengacu pada penyebab dan hasil dari berbagai hal. Ada penyebab untuk setiap akibat. Pasti ada sebab sebelum ada akibat. Julian menatap kekuatan kausal yang terjerat di dalam dirinya. Dia ingin melihat esensi masalah melalui kekuatan kausal. Pemandangan ini membuatnya terpesona. Rasanya waktu telah berlalu lama sekali, tetapi rasanya hanya sesaat saja berlalu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Julian seakan melihat sebab dan akibat. Dalam keadaan tak sadar, momen saat ia memperoleh asal-usul 5 elemen muncul dalam benaknya. Ia melihat dirinya mengolah tubuh suci 5 elemen dan memperoleh asal-usul 5 elemen. Jadi begitu. Julian tiba-tiba mengerti. Ini adalah sebab dan akibat. Karena ia memperoleh asal-usul 5 elemen, ia terhubung dengan 5 leluhur langit dan bumi, dan memiliki sebab dan akibat. Pemilik asal-usul 5 elemen sebelumnya adalah 5 leluhur langit dan bumi. Sebab dan akibatnya tidak disebabkan oleh asal-usul 5 unsur, tetapi oleh 5 leluhur langit dan bumi. Sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan oleh 5 leluhur langit dan bumi tidak ada hubungannya dengan mereka saat ini, tetapi mungkin terkait dengan apa yang akan mereka lakukan di masa mendatang. Julian tampaknya melihat sekilas esensi berbagai hal melalui kekuatan kausal dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, dia secara kasar tahu bahwa kedatangannya terkait erat dengan era ini. Inilah yang menimbulkan sebab dan akibat. Sekalipun ia tidak memanggil asal-usul kelima unsur, ia akan tetap terjerat dalam sebab dan akibat seiring berjalannya waktu. Dia teringat pengingat If sebelum dia datang. If berkata bahwa kita tidak boleh mengubah sejarah era ini, jika tidak maka akan menyebabkan konsekuensi besar. Pengalaman If adalah masa depannya. Pengingat If masuk akal. Hosh. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak banyak berpikir tentang hal itu. Dia hanya menatap kekuatan sebab akibat, lalu berpikir tentang cara melarutkan kekuatan sebab akibat dan cara menyerap kekuatan sebab akibat. Penyebab dan akibat tidak dapat diselesaikan. Untuk menyelesaikan sebab dan akibat, Anda memerlukan dunia. Julian bergumam pada dirinya sendiri. Misalnya, jika ia membunuh ayah seorang bayi, maka bayi tersebut akan terkena dampak sebab akibatnya, dan di kemudian hari bayi tersebut pasti akan mencari orang itu dan melakukan sesuatu yang merugikan kepadanya. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan sebab dan akibat ini adalah dengan menemukan bayinya. Dia masih belum mengerti sebab dan akibat yang dialaminya, jadi dia tidak bisa menyelesaikannya. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut tidak berhasil. Sekarang hanya ada satu cara, yaitu mencoba segala cara yang mungkin untuk menyerap sebab dan akibat serta menggunakannya untuk diri Anda sendiri. Dengan cara ini, bahkan jika dia terlibat dalam konsekuensi serius di masa depan, dia tidak akan takut. Hosh. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia merasa bahwa jika dia ingin menyerap kekuatan sebab dan akibat, dia harus memulai dengan kekuatan sebab dan akibat. Pada saat ini, dia memanggil kembali asal-usul 5 elemen. Begitu asal-usul 5 elemen muncul, kekuatan misterius sebab dan akibat muncul kembali. Kali ini Julian memusatkan pikirannya dan mencoba melacak sumber sebab akibat, tetapi ia menemukan bahwa kekuatan sebab akibat muncul begitu saja tanpa tanda-tanda apapun. Dia menggunakan jalur waktu untuk membalikkan waktu dan kembali ke momen ketika kekuatan sebab dan akibat muncul, dan bahkan menghentikan waktu di area ini. Setelah waktu berhenti, ia mulai menutup matanya dan merasakan sumber sebab dan akibat. Lambat laun, ia menemukan bahwa kekuatan sebab akibat berasal dari langit dan bumi. Ia menyebar dari langit dan bumi, tetapi kecepatannya begitu cepat sehingga terasa seperti muncul dari udara tipis.
Bab 1708, Pencerahan. Julian memahami sumber sebab dan akibat. Sebab dan akibat berasal dari langit dan bumi, dan sebab dan akibat ada di mana-mana. Akan tetapi, bahkan jika dia memahami semua ini, dia masih belum dapat menyerap dan menyempurnakan kekuatan sebab akibat serta mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dengan pikirannya, waktu di area ini dipulihkan, dan dia juga menyingkirkan asal mula 5 elemen. Ia tahu bahwa mengolah sebab akibat tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Perlu waktu yang lama untuk merenungkan dan memahaminya. Ia yakin cepat atau lambat, ia akan memahami metode mengolah dan menyerap sebab akibat. Hosh! Setelah mengumpulkan asal-usul kelima elemen, ia menarik napas dalam-dalam. Meskipun ia selamat dari krisis hidup dan mati. Namun, luka-luka pada dao surgawi masih ada, dan masih ada kekuatan kausal yang besar di dalam tubuh. Dahulu kala, ia mendengar Zuzu berbicara tentang adanya sebab dan akibat. Saat itu, Zuzu sangat takut dengan sebab dan akibat. Zuzu juga mengatakan bahwa Julian telah memperoleh banyak kekayaan. Ini adalah takdirnya dan juga sebab dan akibatnya. Itu berarti dia harus menanggung banyak hal di masa depan. Dengan kata lain, Julian ditakdirkan untuk terjerat dalam sebab dan akibat. Dan tiba di era ini adalah akar penyebab munculnya sebab dan akibat. Sekalipun ia tidak menggunakan barang-barang yang dimilikinya di zaman ini, ia akan terjerat oleh sebab akibat ketika saatnya tiba. Sepertinya aku tidak bisa menghilangkan kekuatan kausal untuk saat ini. Aku khawatir aku harus tetap dalam kondisi ini mulai sekarang. Julian bergumam pelan. Sekarang, tubuhnya penuh dengan lubang. Meskipun dia tidak bisa mati, mustahil baginya untuk pulih. Satu-satunya cara sekarang adalah membiarkan kekuatan sebab dan akibat hidup berdampingan dengannya. Asal diberi waktu dan tubuhnya beradaptasi dengan semua ini, ia tidak akan takut meski ada lebih banyak penyebab dan akibat. Dia berdiri dan ingin pergi. Karena dia sudah lama melarikan diri dari sini, dia harus segera pergi. Jika musuh datang, maka akan terjadi pertempuran sengit lagi. Dia tidak layak bertarung sekarang. Sekarang dia perlu istirahat. Dia meninggalkan planet tak berpenghuni ini dengan tubuhnya yang babak belur dan hancur. Dia terus mengubah posisinya. Berjalanlah melintasi pegunungan dan sungai di beberapa dunia yang terbengkalai untuk memahami 5 jalan agung. 5 tao besar berhubungan erat dengan langit dan bumi, serta alam semesta. 5 tao besar adalah hukum dasar untuk kelahiran kehidupan di alam semesta ini. Namun dunia-dunia ini telah ditinggalkan. Namun, dunia ini dulunya dihuni oleh makhluk hidup. Meskipun makhluk-makhluk ini mati atau pergi, selama mereka tinggal di sini, mereka akan meninggalkan jejak. Julian mempraktikkan 5 dao besar. Di dunia yang terbengkalai ini, ia merasakan beberapa hukum prasasti 5 dao besar. Setiap kaisar agung atau orang yang berkuasa dapat merasakan hukum prasasti 5 dao besar. Hanya mampu merasakan sesuatu dan mampu berlatih serta memahaminya merupakan 2 hal berbeda. Namun, Julian berbeda, ia telah mengolah 5 dao besar sendiri, dan telah mencapai puncak dao he. Sekarang kekuatannya sudah cukup. Yang perlu Anda lakukan adalah memahami 5 dao besar dengan cukup. Kemudian Anda dapat melakukan penggabungan dao kedua, dan kekuatan ilahi 5 dao besar akan meningkat secara eksponensial. Waktu ada di mana-mana, menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Selama ada waktu, akan ada ruang. Seiring berjalannya waktu dan ruang, kondisi untuk kelahiran makhluk hidup pun terpenuhi. Bersama makhluk hidup, akan ada kelahiran dan kematian. Proses kelahiran dan kematian disebut reinkarnasi. Reinkarnasi lahir dalam keberadaan waktu, ruang, kehidupan dan kematian. Julian berjalan di pegunungan dan tanah terlantar ini. Dia memahami 5 jalan besar. Pada saat yang sama, ia juga memahami metode kultivasi yang diperolehnya dari bunga dao sebelumnya. Dengan pemahamannya sendiri dan pemahaman metode tersebut, pemahamannya tentang 5 dao besar mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat ia berjalan, ia akhirnya menjadi satu dengan Tao. Kelima jalan telah bergabung, dan kelima jalan tersebut telah bergabung untuk kedua kalinya. Fusi kedua terjadi tanpa hambatan apapun dan hampir merupakan proses alami. Kekuatan kelima cara agungnya melonjak secara eksponensial saat mereka bergabung. Sungguh menakjubkan. Julian duduk bersila di puncak gunung, merasakan peningkatan 5 jalan besar dan kekuatan magis yang berasal dari 5 jalan besar. Dia tidak bisa tidak memuji. Sekarang, dia mengerti mengapa beberapa makhluk dapat memperbaiki wilayah mereka begitu cepat. Orang-orang seperti itu disebut jenius. Kemampuan pemahaman para jenius sangat mengerikan, jauh melampaui orang biasa. Mereka dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan berhasil mencapai pencerahan dengan sangat mudah, yang menghemat banyak waktu dalam kultivasi. Julian tidak pernah menganggap dirinya seorang jenius. Namun, sekarang setelah 5 tao besar bergabung untuk kedua kalinya, dia merasa bahwa dirinya juga seorang jenius. Lagi pula, tidak semua orang dapat memahami 5 tao besar, dan tidak semua orang dapat menggabungkan 5 tao besar pada saat yang bersamaan.
Julian juga tahu bahwa kali ini adalah keberuntungannya, bahwa dia dapat menghubungkan kelima jalan besar itu bersama-sama, memahaminya di saat yang sama, dan menyadari kebenaran di saat yang sama, sehingga dia dapat mencapai keselarasan dengan kebenaran di saat yang sama. Sekarang, Dewa Pedang berada pada level Kaisar Semu Bencana ketiga. Semua Tao lainnya telah diintegrasikan untuk kedua kalinya, dan kecuali 5 Dewa Utama Tao, kekuatan Dewa lainnya juga telah mencapai puncak integrasi kedua. Sekarang selama seseorang dapat menyadari Tao, ada peluang untuk berintegrasi untuk ketiga kalinya. Sejak diburu oleh Carlos, Julian merasa tertindas dan merasakan ketidakcukupan kekuatannya sendiri. Selama periode ini, dia bertarung atau berlatih. Meskipun tidak banyak waktu berlalu di dunia luar, dia telah menghabiskan banyak waktu berlatih dalam formasi waktu. Dia tahu bahwa akan memakan waktu lama baginya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia akan menghadapi pengejaran dari orang-orang yang lebih berkuasa. Kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat diperbaiki adalah tubuh fisik. Kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat Kaisar Agung 5 surga sejak ia meminum pil Dewa Leluhur di era kiamat dan bertempur sengit dengan Hakim Surga. Kekuatan fisik telah bertahan pada tingkat ini untuk waktu yang lama. Sekarang, dengan trauma hukum alam dalam tubuh dan hubungan sebab akibat dalam tubuh mulai berlaku, inilah kesempatan terbaik untuk mengendalikan tubuh. Dia sangat yakin bahwa selama tubuh fisiknya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dia akan mampu menahan kekuatan sebab dan akibat. Dia tidak takut dengan trauma Dao Surgawi. Selama dia dapat menahan kekuatan sebab dan akibat, dia akan mampu menekan trauma Dao Surgawi. Dia duduk bersila di tanah dan membentuk formasi waktu. Di dalam formasi waktu itu, dia mulai menggunakan teknik rahasia untuk menempa tubuhnya. Pada saat yang sama, ia juga mengaktifkan Five Elements Godet, yang muncul di udara dan membentuk Five Elements Reversal Formation. Formasi ini menyerap energi dari langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan pedangnya dan Five Great Dao Godet. Kekuatan fisik sangat sulit ditingkatkan. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan fisik, Anda perlu melatihnya berulang-ulang. Terlahir kembali dalam kehancuran, menjadi lebih kuat dalam kehancuran. Kondisi Julian saat ini sangat cocok untuk kultivasi fisik. Di bawah penghancuran kekuatan sebab akibat, kekuatan tubuh fisiknya terus-menerus dihancurkan dan pada saat yang sama terus-menerus diperbaiki. Selama proses pemulihan, tubuh fisiknya terus-menerus menjadi lebih kuat. Julian sedang melembutkan tubuhnya. Dan Gunung Tiandao. Carlos khawatir. Karena, meskipun ia telah menanam tanda di tubuh Julian sebelumnya, Julian terlalu istimewa. Bahkan dengan tanda itu, akan sulit baginya untuk melacak lokasi spesifik Julian. Dibutuhkan energi setiap kali untuk melacak lokasi Julian. Anak ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah mengolah 5 dao besar, levelmu rendah, tetapi kamu telah mampu membunuh begitu banyak orang kuat berturut-turut. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapinya kali ini. Carlos bergumam pelan. Demi memburu Julian, dia akan melakukan apa saja dengan segala cara, dan kali ini dia berencana menggunakan kejeniusan sejati Gunung Tiandao. Bab 1709, tidak ada jalan keluar. Meskipun agak sulit melacak lokasi Julian, Carlos adalah leluhur bumi, dan ia telah menanamkan tanda di tubuh Julian terlebih dahulu, jadi masih mungkin untuk melacak lokasi Julian. Pada saat ini, seorang pria masuk. Pria itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah hitam dan membawa pisau di punggungnya. Dia memiliki alis tebal, mata besar, wajah bulat, aura kasar, dan tampak agak liar. Tuan muda. Pria itu mendekat, berlutut dengan satu kaki, dan tampak hormat. Bangun dan bicara. Carlos bereaksi, menatap pria yang berlutut di tanah, dan berhenti sedikit. Pria itu berdiri dan menunggu instruksi Carlos. Valdez, berapa peringkatmu di antara 5 kaisar surgawi? Tanya Carlos. Pria berjubah hitam, Valdez, menjawab dengan jujur, kultivasiku berada di alam Kaisar Agung 5 surga. Di alam ini, aku berada di peringkat ketiga. Namun, ini hanyalah penilaian dunia terhadapku. Ada banyak sekali jenius di alam semesta ini. Banyak jenius yang bertahan di alam tertentu untuk waktu yang lama dan tak terkalahkan di alam tertentu. Ambil contoh alam Kaisar Agung 5 surga. Aku tahu ada banyak orang yang tidak lebih lemah dariku. Valdez adalah murid Gunung Tiandao. Dia seorang jenius, tingkatan kekuatannya berada di alam Kaisar 5 langit, tetapi dia telah berada di alam Kaisar 5 langit selama 3000 zaman. Di wilayah 5 Kaisar Langit, ia memiliki sedikit saingan dan dianggap oleh dunia luar sebagai yang terbaik ketiga di wilayah ini. Apakah kau yakin bisa membunuh Julian, yang tubuhnya sebanding dengan 5 Kaisar Langit tetapi tingkatannya sangat rendah? Tanya Carlos. Valdez segera berkata, jika aku keluar dari gunung, aku pasti akan membunuh Julian dan membawa kepala Julian untuk menemui Tuan Muda. Carlos mengingatkan, Julian ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Kamu seharusnya sudah mendengar rumor baru-baru ini bahwa Julian telah membunuh lebih dari 1 Kaisar Langit 7. Dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya di tangannya.
Valdez berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli berapa banyak harta yang dimilikinya, bagaimanapun juga, wilayah kekuasaannya rendah, dan kekuatan fisiknya tidak terlalu kuat. Jika aku keluar, aku pasti akan membunuhnya. Sangat bagus. Carlos mengangguk dan berkata, aku akan menghitung posisi Julian secepatnya. Setelah aku menghitung posisi Julian, kau akan segera keluar dan membunuh Julian. Ya, Tuan. Julian tidak tahu bahwa murid berbakat dari Gunung Tiandao telah mengambil tindakan. Meskipun Valdez bukanlah seorang jenius yang paling menakjubkan di Gunung Tiandao, ia hampir tak terkalahkan di alam 5 Kaisar Langit. Di alam ini, tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat membunuhnya. Carlos telah berjanji kepada leluhur pedang bahwa dia hanya akan mengirim makhluk yang tingkatnya 2 tingkat lebih tinggi dari Julian untuk memburunya. Tetapi, dia merasa Valdez cukup untuk membunuh Julian. Jika Valdez tidak dapat membunuhnya, maka ia harus mengirimkan orang yang lebih kuat dengan tingkatan yang lebih tinggi. Pada saat ini, Julian sedang berkonsentrasi untuk melembutkan tubuhnya. Kekuatan sebab akibat memang mengerikan, tetapi itu adalah kekuatan terbaik untuk mengendalikan tubuh. Kekuatan fisiknya meningkat tanpa disadari. Dalam sekejap mata, 50 tahun telah berlalu di dunia luar. Dan dia telah berada dalam formasi waktu selama lebih dari 10.000 tahun. Kekuatan fisiknya juga meningkat seiring berjalannya waktu dan sekarang sebanding dengan 6 kaisar surgawi. Sebuah retakan muncul di kehampaan di kejauhan. Saat retakan itu muncul, sejumlah besar makhluk pun bermunculan. Orang-orang ini datang setelah mengetahui keberadaan Julian. Gunung Tiandao mengirimkan pesan lagi, menyampaikan keberadaan Julian, dan begitu orang-orang kuat dari seluruh alam semesta mengetahui lokasi terperinci Julian, mereka bergegas tanpa henti. Di antara orang-orang kuat ini, ada banyak keturunan sekte super, dan mereka memiliki harta yang tak tertandingi di tangan mereka. Begitu muncul, seorang pria kuat menggunakan harta karun yang menentang surga yang diberikan oleh sekte untuk menyegel dunia ini secara paksa. Begitu dunia ini disegel, bahkan jika Julian mengendalikan waktu dan ruang, dia tidak bisa pergi. Di sana, begitu kelompok orang kuat ini muncul, mereka merasakan napas Julian. Julian juga merasakan munculnya seorang pria kuat, jadi dia segera berhenti berlatih dan membubarkan formasi waktu. Meskipun kekuatan fisiknya telah meningkat, sebab akibat dalam tubuhnya masih ada. Dia tidak dapat menekan sebab akibat, dan sebab akibat masih menghancurkan tubuhnya, ditambah dengan trauma Dao surgawi dalam tubuhnya. Kondisi fisiknya masih sangat buruk sekarang. Begitu banyak. Julian memandang sejumlah besar makhluk yang muncul di kejauhan dengan ekspresi serius. Dia ingin melarikan diri. Namun, dia merasakan bahwa ruang di planet ini telah disegel. Segel itu terlalu kuat dan dia tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatannya saat ini. Sepertinya kita akan menghadapi pertarungan yang sulit hari ini. Julian menarik napas dalam-dalam. Karena musuh muncul, mari kita bertarung. Sekalipun aku mati, aku harus menyeret beberapa orang bersamaku. Sekalipun Julian kini terluka, sekalipun kondisinya tidak begitu baik, sekalipun seluruh tubuhnya terasa tak enak, tetapi dia sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh. Dia mengepalkan tangannya dan urat-urat terlihat menonjol di wajahnya. Di kejauhan, sekelompok pria kuat berjalan di kehampaan. Jumlah mereka banyak, sekitar puluhan ribu. Terlebih lagi, kekosongan itu masih terus retak, dan makhluk hidup terus-menerus bermunculan di planet ini. Julian, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Seorang pria kekar berkata, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Haha. Julian tertawa terbahak-bahak. Mustahil untuk memintanya menyerah. Dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada terbunuh. Ayolah, jika kau ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Teriak Julian. Saat suara itu bergema, pedang ungu muncul di tangannya. Pedang suci Ziwei. Melihat pedang ini, banyak pria kuat berubah warna. Leluhur pedang sangat terkenal sehingga pedangnya menjadi semacam pencegah. Meskipun semua orang tahu Julian akan mati hari ini, tidak ada seorang pun yang bersedia mengambil risiko atau mengambil langkah pertama. Wush! Di kejauhan di udara, sebuah sosok muncul lagi. Orang ini mengenakan gaun putih dan sangat cantik. Begitu dia muncul, dia langsung menjadi pemandangan yang indah. Dia adalah Laura. Gunung Tiandao kembali merilis berita, menginformasikan lokasi Julian. Setelah mengetahui berita tersebut, dia langsung bergegas ke sana. Karena dia khawatir terhadap Julian. Melihat Julian masih memiliki luka di sekujur tubuhnya, dan merasakan bahwa Julian terjerat dalam karma serta trauma Dao surgawi di tubuhnya tengah berkobar, Laura tak dapat menahan perasaan patah hati. Dengan munculnya Laura, Eve dari Gunung Tiandao juga muncul, dan Vivi juga muncul bersama Eve. Keduanya muncul di kehampaan di kejauhan. Eve melirik Vivi di sampingnya dan berkata, "Adik junior, apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan Julian? Dia dikepung sekarang. Dengan begitu banyak musuh, aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan dalam masa sulit ini dengan wilayah kekuasaannya." Vivi menatap pemandangan di kejauhan tanpa berkata apa-apa, tetapi hatinya merasa sangat cemas.
Julian memegang pedang Ziwei di tangannya, menatap musuh-musuh di depannya yang tidak berani bergerak. Pada saat yang sama, dia juga melihat Laura dan Vivi muncul. Vivi. Dia melihat ke arah Vivi, dan tenggorokannya bergerak sedikit. Dia ingin bergegas dan menemui Vivi. Namun setelah melihat If di samping Vivi, dia menahan diri. Sekarang dia adalah musuh Gunung Tiandao, dan Vivi telah bergabung dengan Gunung Tiandao. Jika hubungan mereka terbongkar, itu mungkin akan merugikan Vivi. Bab 1710, Sarah muncul. Julian dan Vivi saling memandang. Hanya setelah beberapa detik, Julian membuang muka karena dia tidak ingin orang luar, terutama Tiandao, mengetahui hubungannya dengan Vivi. Munculnya Laura juga menarik perhatian banyak orang kuat. Di bawah tatapan sekelompok orang kuat ini, Laura berjalan ke arah mereka di kehampaan. Dan kelompok orang kuat ini secara sadar memberi jalan bagi mereka. Laura menempati urutan ketujuh di antara 8 saudara perempuan dalam keluarga Hansel. Kecuali dia, ke-8 saudara perempuan keluarga Hansel semuanya adalah dewa leluhur, dan ada juga banyak leluhur bumi. Yang paling menakutkan adalah Sarah, yang sudah menjadi leluhur langit. Kekuatannya dapat menempati peringkat 10 besar di alam semesta. Julian. Laura muncul 100 meter jauhnya dari Julian. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, ikutlah denganku ke keluarga Hansel. Aku tidak percaya bahwa Gunung Tiandao akan menentang keluarga Hanselku demi seorang wanita. Julian menatap Laura dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kakak ketujuh, terima kasih atas kebaikanmu. Gunung Tiandao sedang mengincarku. Bahkan jika Sarah tidak ada, bahkan jika aku tidak memiliki nama Sarah, Gunung Tiandao akan tetap menyerangku. Aku tidak ingin melibatkan keluarga Hansel. Tapi, Laura sangat cemas dan berkata, tanpa perlindungan keluarga Hansel, bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Bahkan jika kamu menang beberapa kali, akan semakin banyak orang yang mengejarmu. Bagaimana kamu bisa hidup selama 10.000 tahun? Bahkan jika aku mati, aku harus menyeret beberapa orang bersamaku. Julian menggenggam erat pedang Ziwei di tangannya. Laura menasihati, jangan keras kepala. Aku mendapat kabar bahwa Gunung Tiandao telah mengirim Valdes untuk membunuhmu. Apakah kau kenal Valdes? Wilayah kekuasaannya berada di alam Kaisar Agung 5 Surga, tetapi dia berada di peringkat ketiga di wilayah ini. Meskipun dia berada di alam Kaisar Agung 5 Surga, dia telah mengolah 4 dewa dan memiliki 4 segel dao. Bahkan jika dia menghadapi Kaisar Agung 9 Surga, dia tidak takut. Laura datang ke sini secara langsung karena dia khawatir Julian akan mati di tangan Valdes. Dia berencana untuk membawa Julian ke keluarga Hansel. Dia hanya tidak percaya bahwa Gunung Tiandao akan menentang keluarga Hansel demi Julian. Julian tampak serius. Ia tenggelam dalam pikirannya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia berbicara dan berkata, kakak ketujuh, terima kasih atas kebaikanmu. Aku sudah mengesampingkan hidup dan mati. Apa pentingnya jika aku mati? Anda. Laura sangat marah. Pada saat ini, sebuah sosok muncul lagi. Sosok itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hitam dan tampak acuh tak acuh. Dewa ke-8. Beberapa orang yang mengejar Julian dari kejauhan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat wanita itu muncul. Mereka terus mundur. Dewa ke-8, saudara perempuan ke-8 dari keluarga Hansel, leluhur surgawi, yang kekuatannya termasuk dalam 10 besar di alam semesta. Sarah muncul, menatap Laura di samping, dan berkata, adik ketujuh, kembalilah, sudah kubilang, dia tidak akan pergi ke keluarga Hansel. Tetapi, Laura tampak khawatir, jika Julian tidak pergi ke keluarga Hansel, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Sarah mengalihkan pandangannya ke Julian yang masih terluka, dan bertanya, Julian, apakah kamu bersedia pergi bersamaku ke keluarga Hansel dan membiarkan keluarga Hansel melindungimu? Aku percaya bahwa Gunung Tiandao tidak akan melakukan apapun padamu. Julian menatap Sarah. Dia tahu bahwa Carlos ingin membunuhnya bukan karena dia memanggil nama Sarah, tetapi karena alasan lain. Karena, bagi seorang wanita, tidak ada gunanya membuat keributan seperti itu. Kamu juga seorang leluhur surgawi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Carlos ingin membunuhku hanya karena aku memanggil namamu? Jika aku pergi ke keluarga Hansel bersamamu, aku akan melibatkan keluarga Hansel. Kata Julian. Sarah berkata, aku tahu ini jelas bukan alasannya. Mengenai alasannya, sebaiknya kau kembali ke keluarga Hansel bersamaku terlebih dahulu dan selamatkan nyawamu. Aku akan pergi ke Gunung Tiandao secara langsung untuk menanyakan detailnya. Sarah muncul di sini karena dia tidak tahan dengan permohonan Laura. Laura memohon padanya untuk menyelamatkan Julian. Dia tidak punya pilihan selain muncul. Terlebih lagi, bakat yang ditunjukkan oleh Julian terlalu mengerikan. Jika dia diberi waktu, dia pasti akan menjadi leluhur surgawi. Jika dia dan Laura benar-benar menjadi pasangan Tao, maka keluarga Hansel akan memiliki satu leluhur surgawi lagi. Terlebih lagi, Julian sangat mirip dengan sosok yang selalu muncul dalam pikirannya, dan dia ingin mencari tahu masalah ini. Oleh karena itu, Julian tidak bisa mati. Setidaknya dia tidak akan mati sampai masalah ini terselesaikan.
Aku tidak ingin melibatkan keluarga Hansel, dan apakah kau benar-benar berpikir aku akan mati seperti ini? Makhluk-makhluk yang dikirim oleh Gunung Tiandao untuk memburuku hanya 2 alam lebih tinggi dari tubuh fisikku. Selama Gunung Tiandao mematuhi ini, aku akan mampu bertahan hidup. Julian percaya diri. Karena ia mengembangkan terlalu banyak sifat ketuhanan dan terlalu banyak cara. Selama semua atribut ketuhanan dipadukan dengan Tao, segel Tao akan terbentuk. Saat itu, dia tidak akan takut sekalipun ada orang yang tingkatnya 2 tingkat lebih tinggi darinya, apalagi 2 tingkat lebih tinggi darinya. Sarah mencibir, apakah kau tahu apa artinya menjadi tak terkalahkan di alam tertentu? Bahkan jika Valdes tidak terkalahkan di alam Kaisar 5 Surga, setidaknya tidak ada yang bisa membunuhnya di alam ini. Aku tidak takut. Julian berkata dengan tenang, jika dia berani muncul, aku akan membunuhnya. Sialan, Sarah juga sangat marah. Laura membujuk, Julian, sekarang bukan saatnya bertindak berdasarkan dorongan hati, ikutlah denganku. Julian menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kakak ketujuh, Sarah, kalian kembali dulu. Aku berjanji, begitu aku lolos dari kejaran dan batas waktu 10.000 tahun berakhir, aku akan segera pergi ke keluarga Hansel untuk mencarimu. Sarah tidak banyak bicara. Dia telah mengatakan hal ini, tetapi Julian menolak mendengarkan, jadi dia tidak punya pilihan selain menarik Laura dan menghilang dari area tersebut. Di kejauhan, Eve mengusap dagunya dan bergumam pelan, aku tidak pernah menyangka Julian begitu populer. Bahkan Dewa Kedelapan datang sendiri untuk melindunginya. Vivi tidak mengatakan apa-apa. Tetapi saat dia melihat Sarah, dia tahu bahwa Sarah adalah ibunya. Adapun mengapa ibunya muncul di era ini, dan merupakan leluhur surgawi, dia tidak tahu. Dia juga percaya bahwa kedatangan Julian di era ini mungkin ada hubungannya dengan ibunya. Julian menatap makhluk yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Keinginan untuk bertarung muncul dalam hatinya. Namun, pada saat ini, kekosongan di kejauhan retak dan seorang pria berjalan mendekat. Pria itu mengenakan jubah hitam dan membawa pisau besar di punggungnya. Begitu dia muncul, aura kekerasan muncul di kekosongan. Valdes, apakah ini Valdes yang disebutkan Sarah? Saya pernah mendengar tentang Valdes. Dia adalah murid Gunung Tiandao. Dia dulunya adalah seorang jenius yang mendominasi suatu era. Dia telah mengembangkan 4 dewa. Dia sudah lama tidak berjalan di dunia ini. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan dia masih berada di alam Kaisar Agung 5 Surga. Alam tidak bisa mewakili segalanya. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan peri Hansel? Bahkan jika Kaisar 9 Surga menghadapi Valdes, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Begitu Valdes muncul, dia menyebabkan keributan. Tatapan mata Julian tertuju pada Valdes. Dia merasakan kekuatan yang mengerikan dalam diri Valdes, kekuatan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Dia menggenggam erat pedang Ziwei di tangannya. Dia tahu bahwa pertempuran ini adalah pertempuran hidup dan mati, dan kekalahan berarti kematian. Bersambung.